Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Setelah Yuzhang sampai di sana, Heng Hong pun langsung menyambut Yuzhang dengan berkata, "Pemimpin, aku tahu kau bisa selamat dengan sangat mudah." Namun Yuzhang saat itu kebingungan dan melihat ke arah sekitarnya untuk mencari yang lain. Melihat itu, Heng Hong pun berkata bahwa nggak ada yang salah di sini karena semuanya sudah menetap di kota. Mendengar perkataan dari Heng Hong, Yuzhang pun langsung bertanya, "Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar orang-orang kita tiba di kota Xianyuan?" Mendengar hal itu, Heng Hong pun menjawab, "Kemungkinan kita membutuhkan setengah hari." Mendengar perkataan dari Heng Hong, Yuzhang pun kembali berkata, "Baiklah kalau begitu, setelah setengah hari, bawa orang-orang terpercayamu untuk berkumpul di ruang terbuka sebelah barat kota. Dan aku akan memberitahu rencana spesifiknya ketika saatnya nanti tiba." Heng Hong yang mendengar itu pun langsung berkata iya. Dan setelah Heng Hong pergi dari sana, Yuzhang pun kembali berkata di dalam hati, "Sekarang dua pavilion besar telah menyerbu. Itu adalah pavilion Tianyu dan sekte Mystical Sword. Mereka sama-sama muncul dan masih banyak kekuatan yang siap bergerak ke tempat-tempat yang belum kulihat. Aku nggak menyangka aktivasi fisik yang akan menyebabkan keributan sebesar itu. Bahkan saat ini fondasiku masih belum cukup kuat. Jika saja aku cukup kuat, cukup berpengaruh dan latar belakang cukup kuat, siapa yang bakal berani macam-macam denganku?" Namun sayangnya hal itu nggak terjadi. Dari awal aku dikenal sebagai sosok yang sangat lemah. Singkat cerita, setengah hari pun telah berlalu. Heng Hong pun saat itu bersama dengan seorang wanita langsung menemui Yuzhang yang ada di tempat yang telah mereka janjikan. Heng Hong pun saat itu menyapa Yuzhang sebagai pemimpin. Mendengar itu, seorang wanita tadi ternyata bernama Ancai. Ancai saat itu bertanya kalau dia nggak mengerti kenapa dirinya mengakui Yuzhang sebagai pemimpin. Padahal Heng Hong merupakan master yang sangat mereka akui. Mendengar perkataan tidak sopan dari Ancai, Heng Hong pun saat itu langsung memarahinya. Namun tiba-tiba Yuzhang melepaskan sedikit dari auranya yang membuat Ancai saat itu sampai terkejut. Yuzhang pun kemudian berkata, "Jadi setelah kau melihat semua ini, apakah kau sudah mengerti sekarang?" Ancai yang kaget itu pun sampai keringat dingin dan kemudian berkata di dalam hati, "Mungkinkah ini niat pedang? Bisakah dia memahami niat pedang padahal masih berada di ranah Truyuan? Dia jelas-jelas bukan orang yang normal." Dan setelah itu, Yuzhang kembali berkata, "Jika kau sudah mengerti, kita akan memulai bisnisnya. Situasi saat ini tidak baik bagi kami. Jadi, aku ingin pergi ke Lazy. Tapi sebelum itu, aku ingin mendengar bagaimana pendapat kalian." Mendengar itu, Heng Hong pun kemudian berkata, "Pemimpin, ku rasa terlalu beresiko bagi kita untuk pergi ke Lazy." Namun Ancai malah setuju dengan perkataan dari Yuzhang dan berkata kalau ke Lazy memang adalah pilihan terbaik saat ini. Yuzhang pun saat itu bertanya apa alasannya. Ancai yang mendengar itu pun kemudian menjawab, "Saat ini sekte sudah dalam situasi yang sangat rumit. Pavilion Tianyu dan sekte Mystical Sword sudah mulai bertindak. Lagi pula, insiden Nine Sword Mountain tidaklah kecil dan pasukan lain pasti sudah siap bergerak ke sini. Jadi, kita nggak bisa terus tinggal di sini. Kita cepat atau lambat pasti akan mati jika terus berada di sini. Meskipun Lazy merajalela dengan monster dan binatang buas, kekuatan di Lazy tidak memiliki aturan.
tanpa aturan, itu berarti kita memiliki peluang di sana. Tapi ada satu hal yang menjadi masalah terbesar. Terlihatlah Ancai yang saat itu sangat khawatir. Yuzhang yang melihat Ancai khawatir itu pun berkata, "Apakah kau khawatir kekuatan kita tidak akan cukup dan kita semua akan rata di sana setelah memasuki Lazy?" Ancai pun saat itu membenarkan perkataan dari Yuzhang. Namun Yuzhang dengan santai berkata, "Selama kau bergabung dengan sekte Nine Sword Mountain-ku, maka masalah ini tidak akan menjadi masalah. Lazy memang penuh aura dan aku yakin setiap orang bisa meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang hebat dalam waktu yang singkat." Mendengar perkataan dari si Yuzhang, Ancai pun kemudian bertanya, "Benarkah kami bisa meningkatkan kemampuan kami? Pemimpin, seberapa yakin dirimu?" Yuzhang yang dengan percaya dirinya itu pun langsung menjawab kalau dia yakin 100%. Ancai yang mendengar itu pun langsung berkata, "Lalu bagaimana aku bisa mempercayai apa yang pemimpin sekte katakan?" Yuzhang pun saat itu mengeluarkan sesuatu. Dan setelah melihat hal itu, Ancai pun saat itu sangat terkejut dan berkata di dalam hati, "Aroma obat ini pil terbaik dari tingkat Huang. Hanya dengan mencium baunya, kemacetan kultivasiku seperti telah dilonggarkan." Dan setelah itu, Ancai pun langsung berlutut sambil berkata, "Aku Ancai bersedia bergabung dengan Nine Sword Mountain dengan semua murid benteng ekstrim." Mendengar itu, Yuzhang pun saat itu menjadi senang dan memberikan kedua pil itu kepada Heng Hong dan Ancai sambil berkata, "Jadi sudah diputuskan, beristirahatlah satu malam dan kita akan berangkat besok pagi." Dan setelah itu, mereka pun pergi dari tempat itu. Dan setelah perginya mereka, Yuzhang pun kembali memanggil Sistem sambil berkata, "Sistem, mereka adalah anggota Nine Sword Mountain saat ini. Jadi, bisakah kau mengembalikan sesuatu padaku?" Sistem pun saat itu menjawab bisa. Yuzhang pun saat itu langsung membuka hadiahnya. Dan ternyata hadiah yang didapatkan oleh Yuzhang adalah pil Jerut. Yuzhang yang menerima pil itu pun kembali berkata di dalam hati, "Sepertinya sistem memang bisa mengembalikannya. Meskipun itu bukan murid langsung, tapi ternyata sistem ini masih bekerja. Ini sudah cukup. Di Lazy, selama sistem bisa mengembalikannya, maka peluang sukses kita akan jauh lebih besar. Paling lama 3 tahun, aku pasti akan kembali lagi ke sini." Scene pun kemudian berpindah menampilkan dua orang yang saat itu lagi ngeteh di suatu tempat, yang ternyata itu adalah Master Wang. Gak lama datanglah Qian ke sana yang berkata, "Inkarnasi guru sangat luar biasa dan saat ini telah menjadi sempurna." Ternyata sosok yang ada di depan Master Wang sebelumnya merupakan inkarnasi darinya yang saat itu diajak untuk main catur. Melihat keberadaan dari Qian itu, Master Wang pun berkata, "Kau pergi ke Nine Sword Mountain dan menderita sedikit cedera." Qian pun menjawab bahwa itu benar dan dirinya mengakui kesalahan. Master Wang pun langsung bertanya, siapa nama orang yang telah melukainya? Apakah dia beneran murid dari Master Jian? Qian pun saat itu jelasin bahwa dirinya memang merupakan murid dari Master Jian yang bernama Yuzhang Feng. Namun seperti yang dilihat, Yuzhang sepertinya berada di ranah Truyuan. Tapi dia sudah memahami niat pedang. Orang ini benar-benar aneh. Mendengar itu, Master Wang pun sangat terkejut. Apa? Memahami niat pedang? Apakah dia ada di ranah Nestian Soul? Tetapi Qian yang mendengar itu pun berkata, jika dia berada di ranah Nestian Soul, maka murid ini gak mungkin bisa kembali hidup-hidup.
Master Wang pun saat itu menganggap bahwa itu mungkin karena warisan dari Nine Sword Mountain. Master Wang pun kembali berkata, ketika muridnya itu sedang dalam perjalanan, dirinya telah menerima pesan bahwa Yu Zhang dan orang-orang dari Benteng Ekstrim saat ini ada di kota Xianyuan, dan arah mereka harusnya akan menuju ke Lezi. Qian yang mendengar itu pun berniat untuk mengaturnya segera. Namun mendengar hal itu, Master Wang malah marah dan berkata, kau nggak perlu mengaturnya, apa yang bisa dilakukan? Hanya Nine Sword Mountain belaka. Mereka nggak pantas mendapat perlakuan seperti itu dari sekte Mystical Sword kita. Kau hanya perlu mengawasi Pavilion Qianyu dan Istana Zhenyuan. Jangan sampai lupa 3 kompetisi besar dalam waktu 3 tahun. Qian yang mendengar itu pun menjawab mengerti. Dan Qian saat itu bertanya, bagaimana dengan sekte Nine Sword Mountain? Master Wang pun berkata, aku ingat ada sekte yang beraliansi di dekat perbatasan Lezi. Sekte itu bernama Tuzhou. Mereka pun berniat mengirim surat ke sana untuk meminta bantuan. Xin pun kemudian berpindah tepat di malam hari di sekte Tuzhou. Seseorang saat itu berkata, sekte Mystical Sword ingin kita melakukan sesuatu. Orang itu adalah Gong Yu yang merupakan master sekte di Tuzhou. Dan setelah Gong Yu menjelaskan semuanya kepada orang-orangnya, para pasukannya itu ada yang berkata, apa? Hanya Nine Sword Mountain? Apakah perlu untuk sekte Tuzhou mengambil tindakan? Aku benar-benar nggak tahu kenapa sekte Mystical Sword mau melakukan hal itu. Mendengar itu, Tetua Sanggong pun berkata, Master Sekte Mystical Sword mengirim surat, maka kita masih harus mematuhinya. Master Sekte pun kemudian berkata, jadi apa rencana Tetua? Sanggong pun kemudian negasin, karena ini adalah perintah dari sekte Mystical Sword, jelas nggak mungkin bagi kita untuk membantah. Jadi, biarkan Master Sekte muda menangani masalah ini yang juga menunjukkan bahwa kita menganggapnya penting. Mendengar hal itu, Master Sekte pun mengikuti saran dari Tetua Sanggong. Dan kemudian Master Sekte bertanya, menurut Tetua Sang, apa pendapatnya tentang masalah ini? Tetua Sanggong pun berkata, apa yang dikatakan para murid barusan masuk akal. Nine Sword Mountain memang tidak sebanding dengan sekte Mystical Sword. Tapi ada kondisi di mana mereka melakukan hal itu. Master Sekte pun saat itu berkata, sekte Mystical Sword mungkin sedang merencanakan untuk melawan Nine Sword Mountain. Kita hanya tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Tetua Sang pun saat itu berkata, sekte Tuzhou telah beraliansi dengan Mystical Sword selama 200 tahun dan persembahannya tidak buruk setiap tahunnya. Tetapi bagaimana sekte Mystical Sword membalasnya? Mereka mengirim kita ke tempat yang tidak berguna ini dan bertahan melawan monster Lezi. Berapa banyak orang yang telah mati di dalam sekte dalam 200 tahun terakhir? Kita adalah satu-satunya 2 saudara yang masih tersisa. Tetua Sang saat itu terus berkata, ingatlah Master Sekte, sekte Mystical Sword masih bisa membiarkan kita menjadi pengikut karena kita masih memiliki kekuatan. Namun setelah kita tiada, gak bakal ada yang menjadi penerus kita dari segi kekuatan. Mereka mungkin akan menyerang balik ke arah kita. Master Sekte, biarkan aku yang mengaturnya. Sama sekali tidak ada masalah. Bahkan jika masalah terungkap setelahnya dan sekte Mystical Sword dapat melacaknya, paling banyak itu hanya bisa datang kepadaku. Biarkan aku menemukan jalan keluar dari sekte Mystical Sword. Mendengar hal itu, Master Sekte pun keringat dingin sambil berkata, seberapa yakin dirimu? Tetua Sang pun saat itu menjawab bahwa dirinya yakin sebanyak 70%, yang membuat Master Sekte langsung menyetujui tindakannya.
Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!